Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, bismillah, bismillah, bismillah. Jamaah dari kajian indahnya Cahaya Islam yang kami muliakan. Senang sekali saya Khalifatul Fauziah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan sore hari ini menyapa para audiens yang alhamdulillah dimudahkan hatinya untuk mengikuti kajian ilmu pada kesempatan kali ini. Yang tidak kalah menyenangkan adalah bahwa kajian indahnya Cahaya Islam seri ke-34 dengan tema LGBT dalam perspektif Islam ini merupakan kajian perdana setelah kita jeda sejenak dari setelah Ramadan dan Syawal tentu saja, sehingga ini adalah perayaan bagi para penuntut ilmu yang biasanya secara rutin dan tekun mencoba untuk duduk bersama, kemudian mengisi ulang cahaya keimanan dalam jiwa kita untuk kemudian mengkaji bersama-sama ayat-ayat ilahi melalui berbagai tema yang disajikan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kajian indahnya Cahaya Islam yang merupakan kajian yang dihelat oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah bekerja sama dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan disiarkan langsung melalui akun YouTube dan Facebook dari Tabligh Institut Muhammadiyah. Nah, kajian ini juga bisa diikuti melalui aplikasi Zoom dan sudah berhadir bersama-sama kita pada kesempatan kali ini Bapak Dr. Hamim Ilyas dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Hamim. Waalaikumsalam Mbak Khalifah. Ini alhamdulillah kami bisa bersua dengan Bapak dan menuntut ilmu bersama-sama dengan difasilitasi oleh Pak Hamim pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu, dalam tema yang menarik terkait dengan bagaimana ya kita menyikapi LGBT, khususnya didasarkan pada landasan-landasan ataupun perspektif Islam. Kali ini kita akan mengkaji bersama beliau dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah tidak sabar lagi karena fenomena ini meskipun mungkin pada dasarnya pandangan kita satu, tapi seringkali melahirkan kesantunan sikap yang berbeda-beda. Nah, pada kesempatan kali ini marilah kita melihat bersama bagaimana ya seharusnya kita bersikap, entah itu sebagai mubalik, entah itu sebagai sesama manusia, atau sesederhana entah itu sebagai sesama warga kampung misalnya yang kebetulan salah satu warganya itu sedang diuji dengan LGBT. Oleh karena itu mari kita simak bersama-sama Pak Hamim. Kami mohonkan kesediaan Bapak untuk menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk menambah simpul diskusi pada kesempatan kali ini supaya lebih hangat dan bermanfaat, bisa kemudian menyampaikan pendapat, diskusi ataupun pertanyaan melalui kolom chat yang ada di aplikasi Zoom maupun kolom chat pada akun YouTube dan Facebook dari Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Berikutnya kita simak bersama dari Dr. Hamim Ilyas. Berikut ini monggo Pak Hamim, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Amma ba'du. Ibu-ibu, ada bapaknya enggak ya, bapak-bapak dan saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berjumpa dalam forum yang mulia ini ya, untuk mengkaji tema indahnya cahaya Islam dengan topik LGBT dalam perspektif Islam. Sehingga sudah barang tentu ketika kita mengkaji LGBT dalam perspektif Islam ini dalam kerangka indahnya cahaya Islam, bukan kegelapan Islam gitu ya Pak.
Yang alhamdulillah gitu loh. Definisi Islam dalam Muhammadiyah itu betul-betul sudah cahaya. Yang itu bisa jadi tidak dimiliki oleh ormas yang lain. Jadi Islam yang kita anut dalam masalah 5 itu ditegaskan. Ma anjalallahu fil Qur'ani wa ma ja'at bihi sunnatus sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati lisalihil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Islam yang kita anut, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad SAW, itu adalah apa-apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan dibawa oleh sunnah yang sahih berupa perintah, larangan, tuntunan-tuntunan lisolihil ibadi untuk kebaikan hidup hamba-hamba Tuhan, khususnya manusia, dunyahum wa ukhrahum, dalam kehidupan mereka di dunia dan kehidupan mereka di akhirat. Definisi ini menegaskan Islam yang kita anut itu Islam yang fungsional, Islam yang berguna untuk mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah juga kebaikan hidup itu sudah dirumuskan ukurannya. Ukuran itu ditegaskan dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Prinsip yang kedua, yang di situ ditegaskan Muhammadiyah berkeyakinan bahwa agama Islam yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Adam sampai Nabi Agung Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia selama-lamanya dan menjamin kesejahteraan hidup material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Jadi kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat itu ukurannya adalah sejahtera, material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Tidak hanya kesejahteraan dunia saja, tapi akhiratnya tidak. Juga tidak hanya kesejahteraan material saja, tapi spiritualnya itu tidak. Yang ketika kita mengkaji LGBT dalam perspektif Islam ini, alhamdulillah kita menggunakan rujukan ini. Islam yang mewujudkan kebaikan hidup, termasuk kebaikan hidup LGBT dengan ukuran sejahtera material spiritual, sehingga jangan hanya sejahtera materialnya saja, jadi aspek fisikalnya saja, atau aspek seksualnya saja, tapi material spiritualnya tidak. Tapi juga harus itu sejahtera dunianya keturutan maksudnya, tapi ukhrawinya bisa jadi nggak keturutan. Sehingga ketika kita mengkaji dengan perspektif Islam dalam pengertian ini, maka kajian kita itu supaya di jalan yang seharusnya kita mulai dengan pandangan Al-Quran tentang manusia yang alhamdulillah dalam tafsir At-Tanwir itu juga sudah ada. Tafsir At-Tanwir juz 1 ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39 tentang Adam. Yang Adam dalam ayat tafsir At-Tanwir dalam ayat-ayat itu
tidak dipahami sebagai nabi pertama, tapi sebagai manusia pertama dan keturunannya. Sehingga Adam yang dibicarakan di situ itu adalah umat manusia yang dalam penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat itu manusia diciptakan dengan diberi kedudukan sebagai khalifah Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan di bumi khalifah. Yang dalam tafsir At-Tanwir, khalifah diberi makna, dipahami sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud. Ini mufasir dari kalangan sahabat yang khalifah diberi pengertian sebagai wakil Allah fil hukmi baina khalqillah. Fil hukmi dalam menyelenggarakan, dalam mengendalikan kehidupan di antara makhluk-makhluk Tuhan. Dan ini ya, pemberian kedudukan terhadap makhluk Tuhan yang amat sangat luar biasa. Manusia dijadikan oleh Allah sebagai wakilnya. Wakil untuk apa? Wakil untuk menyelenggarakan kehidupan di muka bumi ini. Terus karena menggunakan tafsir At-Tanwir, menggunakan metode tahlili tematik, maka juga dihubungkan dengan surat Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Yang untuk mengabdi kepadaku itu menunjuk bahwa manusia itu sebagai hamba Allah. Sehingga kedudukan manusia di muka bumi dalam penciptaan oleh Allah adalah menjadi khalifah dan menjadi hambanya. Supaya manusia dapat menjalankan kedudukannya sebagai hamba dan khalifah itu, maka dalam surat Al-Baqarah di situ ya, Al-Baqarah 30 sampai 39 dijelaskan kodrat-kodrat yang dimiliki oleh manusia. Kodrat dalam pengertian asal penciptaan manusia. Memang aslinya manusia itu diciptakan dengan asal penciptaan yang seperti itu. Yang dalam ayat-ayat itu dijelaskan bahwa kodrat manusia itu bisa dipahami meliputi 3. Yang pertama, kodrat wujud. Wujud manusia itu apa? Kalau dalam filsafat manusia, itu kan ada aliran monisme, dualisme, dan pluralisme. Kalau monisme, itu wujud manusia itu tunggal. Alirannya untuk yang wujud manusia tunggal, ini yang materialisme, ada yang idealisme. Kalau yang materialisme, wujud manusia tunggal itu adalah raganya. Sehingga yang nyata dari manusia itu adalah raga. Jiwa, sukma itu enggak ada. Terus kemudian, yang kedua aliran idealisme. Yang nyata dari manusia itu adalah jiwanya. Sehingga ini raga ini sebetulnya hanya merupakan bayangan. Terus yang ketiga, itu yang pluralisme. Yang kedua pluralisme, itu yang nyata dari manusia itu raganya nyata, jiwanya juga nyata. Sehingga itu berarti ada 2 yang nyata dari manusia, jiwa dan raga. Terus kemudian kalau pluralisme itu lebih dari 2 itu. Yang dalam tradisi Islam itu yang berkembang populer itu ada pluralisme itu. Wujud manusia, kodrat wujudnya itu ada raga, ada jiwa, dan ada sukma. Sehingga ini kalau jiwa raganya biasanya sudah jelas. Ini untuk sukma ini
Itu yang menjadi dasar dari fenomena mengapa kita itu beriman, kita itu bersyukur, kita itu tawakal, kita bisa merasa dekat dengan Allah. Itu karena sukma kita, karena roh kita. Sehingga itu yang pertama kodrat wujudnya. Terus yang kedua itu ada kodrat eksistensi manusia, kodrat keberadaan manusia. Yang kodrat keberadaan manusia dalam kisah Adam itu digambarkan. Adam itu semula di surga, tapi kemudian disuruh turun ke muka bumi ini. Itu menggambarkan surga itu keadaan serba enak, serba nyaman, terus kemudian ke dunia yang keadaannya itu ya, serba tidak enak, yang untuk menjadi enak itu kemudian manusia harus berusaha. Dan itu dinamis. Yang kemudian itu sebetulnya dalam menempuh dinamika tadi itu, dinamika menjadi yang di atas dan yang menjadi yang di bawah, di surga, di neraka, itu berdasarkan pilihan manusia. Terus yang ketiga yang dijelaskan dalam ayat-ayat itu adalah kodrat potensi manusia. Jadi supaya manusia bisa menjadi hamba Allah dan bisa menjadi khalifah Allah, maka manusia diberi kodrat-kodrat bawaan asal yang berupa potensi-potensi, kemampuan-kemampuan. Allama Adamal asma'a kullaha. Itu menggambarkan bahwa manusia itu diberi kodrat pengetahuan. Sehingga manusia itu menurut kodratnya adalah makhluk pengetahuan. Karena manusia nggak bisa menjadi hamba dan nggak bisa menjadi khalifah kalau manusia tidak memiliki pengetahuan. Sebagai khalifah, kita itu mengendalikan, menyelenggarakan kehidupan tanaman, termasuk kehidupan tanaman di halaman rumah kita, halaman depan maupun halaman belakang. Apa yang kita tanam di halaman rumah kita itu sesuai dengan pengetahuan kita, termasuk pengetahuan tentang yang memberi manfaat. Misalnya supaya rumah kita itu tidak ada nyamuknya, katanya ada pohon yang anti nyamuk, maka kemudian kita itu mengatur. Yang kita tanam adalah pohon yang anti nyamuk itu. Kita bisa melakukan itu karena kita sebagai khalifah yang menurut kodratnya itu menjadi makhluk berpengetahuan. Terus juga dalam ayat-ayat itu kita juga manusia itu juga memiliki kodrat sebagai makhluk ekonomi. Kula minha rohodan haitsu syi'tuma. Makanlah kamu dari pohon itu sesuai dengan kehendak kamu. Ini ada kodrat manusia sebagai makhluk ekonomi yang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, termasuk kebutuhan-kebutuhan konsumsinya, yang dalam memenuhi kebutuhan itu dengan ada sumber daya. Yang dalam ayat itu sumber dayanya adalah yang berupa pohon itu. Yang pohon itu boleh dimakan, tapi tidak boleh didekati. La taqroba hadis syajarota fatakuna minadz-dzalimin. Kamu jangan dekati pohon ini. Kalau kamu mendekati, maka kemudian kamu menjadi orang yang zalim. Ini ada larangan. Tidak boleh mendekati pohon. Larangan ini menunjukkan aturan. Dan itu berarti manusia itu menurut kodratnya adalah merupakan makhluk tata aturan. Karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa tata aturan. Termasuk kita
dalam kehidupan pribadi kita, itu kita perlu membuat aturan-aturan untuk diri kita sendiri. Kita sehari mau mandi 1 kali atau 2 kali, itu aturan yang bisa kita buat untuk diri kita sendiri. Kita berpakaian warna putih, hitam, biru, itu juga aturan yang kita gunakan untuk mengatur diri kita sendiri. Di samping sudah barang tentu ada aturan agama, terus kemudian juga ada aturan dalam hidup bersama. Terus dalam ayat itu juga ada kodrat manusia sebagai makhluk yang berpasangan. Uskun anta wa zaujukal jannata. Tinggallah kamu dan zaujuka pasanganmu. Dan ini merupakan kodrat manusia. Mengapa kok berpasangan? Karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa pasangan. Ini ya, di antara kodrat-kodrat yang dijelaskan dalam ayat Al-Baqarah itu. Dan semua manusia itu diciptakan oleh Allah dengan kedudukan sebagai hamba dan khalifah, terus dengan kodrat-kodrat tadi itu, kodrat wujud, kodrat eksistensial, dan kodrat potensi. Semuanya sama. Dan itu menjadi titik start manusia dalam menjalani kehidupannya di muka bumi ini. Itu yang sudah biasa dipahami, bahwa manusia itu memiliki kodrat. Yang sebetulnya pembicaraan Al-Quran tentang manusia tidak hanya manusia itu memiliki kodrat, tapi manusia itu juga memiliki syakilah. Dalam surat Al-Isra ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah Muhammad, masing-masing itu beramal sesuai dengan syakilahnya. Syakilah itu dari syakel. Syakel itu bentuk. Dan syakilah itu menunjukkan bentuk kedirian manusia. Sehingga manusia yang memiliki garis start yang sama, kodrat yang sama, tapi kemudian ketika beramal, itu sesuai dengan syakilah masing-masing. Bentuk kedirian masing-masing. Yang bentuk kedirian manusia ini dimiliki oleh manusia melalui proses. Prosesnya dikenal dengan proses biopsikososial. Proses biologis, bionya, terus psikologis, dan sosial. Sosialnya ini bisa macam-macam. Bisa sosial pergaulan, sosial pendidikan, sosial politik. Dan itu ya, proses biopsikososial itu yang menentukan, membentuk bentukan kedirian manusia, membentuk syakilah manusia. Contohnya saya saja. Tinggi saya ini 167. Lumayan tinggi untuk ukuran orang Jawa. Mengapa tinggi saya itu bisa 167? Karena kebutuhan protein hewani yang saya konsumsi ketika saya dalam masa pertumbuhan dulu itu relatif tercukupi. Karena tinggi badan itu menurut ilmu itu kan berhubungan dengan konsumsi protein hewani itu tercukupi atau enggak. Yang alhamdulillah saya relatif cukupi, bukan karena orang tua saya kaya, tapi kampung saya itu kampung kecil. Ketika saya kecil itu hanya ada 7 rumah, sekeliling kampung saya itu ada sawah dan ada sungai. Sawah ketika saya kecil itu belutnya banyak.
Sehingga ketika musim lebar, tidak ada tanaman, itu anak-anak itu mencari belut itu. Terus pas di kampung saya itu ada sungai. Ketika saya kecil belum mengenal mencari ikan dengan setrum, itu belum kenal. Dengan obat-obatan itu juga belum kenal. Sehingga tiap 2 sampai 3 bulan kami anak-anak kecil itu membendung sungai itu. Kemudian bisa ditemukan kotes, wader, lele, itu yang diambil. Urang juga diambil. Kalau uceng, cetul itu enggak diambil ketika saya kecil dulu. Itu yang kemudian itu menurut berdasarkan itu pengetahuan saya tadi, itu yang kemudian bisa membuat tinggi saya itu bisa mencapai 167. Terus kemudian itu proses. Jadi tinggi rendahnya badan kita itu ditentukan oleh konsumsi protein hewani kita. Terus kemudian proses psikologisnya. Proses psikologis dalam masa pertumbuhan kita itu juga menentukan. Kita itu menjadi orang yang pesimis atau orang yang optimis. Bisa menjadi orang yang yang senti, apa-apa dipikir, atau menjadi orang yang serba dablek. Itu tergantung pada proses psikologisnya. Ini anak-anak yang dalam masa pertumbuhannya merasa nggak dihargai, dicela, maka dia self-esteem-nya rendah. Penghargaan terhadap dirinya rendah, maka kemudian dia menjadi pesimis. Tapi kalau dihargai, maka kemudian self-esteem-nya tinggi, maka kemudian kepercayaan dirinya tinggi, dan bisa menjadi orang yang optimis. Terus sosialnya itu juga mempengaruhi. Mengapa saya sekarang kok jadi dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta? Itu karena S1-nya saya di IAIN, terus SLTP, SLTA-nya itu di Mualimin, Tambak Beras Jombang, dan kemudian menempuh ujian negerinya PGA 4 tahun, 6 tahun. Yang kemungkinan untuk bisa mendaftarnya diterima ya di IAIN. Kalau bisa jadi itu dari PGA bisa diterima di kedokteran, ya, kalau saya mampu ya saya akan daftar ke sana. Tapi karena proses sosialnya tidak memungkinkan untuk itu, ya saya daftarnya di UI. Itu adalah proses sosial yang saya alami sehingga saya menjadi seperti ini. Dan ini ya, kalau proses biopsikososialnya itu pas, maka kemudian dalam hubungannya dengan tema diskusi kita sekarang ini, maka kemudian kita itu bisa menjadi ahsani takwim. Itu ahsan itu paling baik, takwim itu kan dari koma. Koma itu berdiri atau tegak, terus kemudian ada tambahan tasdid menjadi qawwama yuqawwimu takwima. Sehingga takwim itu adalah penegakan wujud. Sehingga inna khalaqnal insana fi ahsani takwim itu berarti Allah. Yang Allah menyebut dirinya dengan kata ganti orang pertama jamak. Nahnu. Nah, bukan ana, aku. Kalau aku kan tu, kholaktu. Tapi ini inna kholaknal insana fi ahsani takwim. Yang kalau Allah menyebut dirinya dengan kata ganti orang pertama jamak, itu menurut satu kaidah tafsir bisa untuk menunjukkan keagungan Allah.
yang keagungan Allah itu serba baiknya Allah. Sehingga Allah dengan serba baiknya, serba rahmatnya, Allah menciptakan manusia dengan penegakan wujud yang terbaik. Dan ketika Allah menyebutkan dirinya dengan kata ganti orang pertama jamak tadi, di samping menunjukkan li takzim juga untuk menunjukkan bahwa untuk terjadinya perbuatan itu Allah melibatkan makhluknya. Sehingga untuk manusia itu tercipta dengan bentuk penegakan wujud yang terbaik, Allah melibatkan makhluknya. Siapa yang terlibat untuk terciptanya manusia dengan penegakan wujud yang terbaik tadi? Ya, orang tua. Orang tua itu berperan. Jadi orang tua itu yang perokok, maka kemudian bisa berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan. Jadi anak yang bocor jantung itu yang saya baca kalau saya nggak salah itu bisa karena orang tuanya itu perokok. Terus kemudian maaf, anak yang tidak tinggi itu ada yang karena perkawinan antar saudara dekat. Jadi masih tunggal mbah, saudara sepupu, kemudian nikah. Itu kebetulan saya dulu punya teman di Fakultas Tarbiyah, teman saya itu tinggi, tapi adik-adiknya itu tidak tinggi. Itu karena orang tuanya itu masih saudara sepupu. Yang perkawinan antar saudara dekat itu bisa ibaratnya kan membangunkan raksasa tidur. Kalau orang tuanya, neneknya itu memiliki gen penyakit tertentu, maka 99% gen penyakit itu bisa terjadi pada anak itu. Terus kemudian untuk terbaik tadi juga berhubungan dengan konsumsi makanan yang saya gambarkan tadi itu. Terus kemudian juga bisa melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakatnya. Jadi ketika COVID dulu, masyarakatnya tidak peduli pada ibu-ibu yang hamil, maka kemudian ketika melahirkan anak, bisa jadi ibu hamil yang kekurangan asupan gizinya, maka kemudian melahirkan anak yang tidak sehat. Terus ini berarti juga melibatkan negara. Karena itu, untuk khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu kemudian kan ada sumpahnya itu wahadzal baladil amin. Karena negara itu berperan untuk terciptanya manusia menjadi tadi. Wah, ini pengantarnya terlalu panjang. Ini ya, untuk itu supaya ahsani takwim tadi itu, ya, itu ada keterlibatan biopsikososial tadi itu, dan kemudian ahsani takwim itu yang diharapkan itu ketika laki-laki yang menjadi laki-laki, ketika perempuan menjadi perempuan, dan orientasi seksualnya itu orientasi heteroseksual. Dan sekarang kita menghadapi masalah LGBT ini, lesbian. Perempuan tertariknya itu pada perempuan. Terus gay, laki-laki tertariknya pada laki-laki. Biseksual. Ini bisa tertarik kepada laki-laki dan juga bisa tertarik kepada perempuan. Terus kemudian ada yang menyebut sebagai transgender, ada yang menyebut sebagai trans perempuan. Ini tubuhnya perempuan, tapi itu ya dirinya adalah
laki-laki. Sehingga itu yang transgender itu mendefinisikan dirinya, saya itu adalah perempuan yang terkurung dalam, saya itu laki-laki yang terkurung dalam tubuh perempuan. Dan itu menjadi masalah. Dan menjadi masalah ini kalau penyelesaiannya dengan ilmu, itu Kongres Ahli Psikologi di Amerika tahun 67 sudah menegaskan bahwa lesbianisme dan homoseksualisme itu bukan penyakit. Ketika bukan penyakit, maka kemudian dipandang sebagai normal. Itu yang melatar belakangi mengapa di negara-negara sekuler, negara-negara barat melegalkan perkawinan sejenis. Karena rujukannya adalah ilmu psikologi itu. Terus kemudian ini juga ada alasannya HAM. Jadi itu untuk menjadi LGBT itu adalah pilihan. Dan itu pilihan itu harus dihargai. Cuma agama kita itu sudah jelas tadi itu. Ahsani takwim, ya laki-laki ya, tertariknya kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Kalau tidak itu berarti bermasalah. Yang ini kalau penyelesaiannya itu menggunakan rujukan fikih dulu. Fikih dulu itu untuk menentukan laki-laki atau perempuan itu ditentukan berdasarkan alat kelaminnya. Kalau alat kelaminnya laki-laki, maka itu laki-laki. Kalau alat kelaminnya perempuan, maka itu menjadi perempuan. Sehingga dalam kasus ketika ada anak memiliki dua alat kelamin, hemafrodit, maka kemudian ditentukan untuk menjadi laki-laki dan perempuan itu dilihat mana yang dominan. Ketika yang dominan itu alat kelamin laki-laki, maka kemudian ditetapkan sebagai laki-laki. Ketika yang dominan itu alat kelamin perempuan, maka ditetapkan sebagai perempuan. Tapi kemudian kalau sama gimana? Itu kemudian menjadi hungsa muskil. Kalau hungsa muskil, maka kemudian itu orang itu ya ditanya dia dekatnya kemana. Kalau memang pilihannya menjadi perempuan, ya menjadi perempuan. Pilihannya menjadi laki-laki, ya kemudian menjadi laki-laki. Sehingga dalam fikih lama itu enggak ada. Homo, lesbian, terus biseksual, transgender itu dianggap salah, enggak bisa. Cuma sekarang dengan ilmu itu kemudian kan diketahui bahwa kelaki-lakianan dan keperempuanan itu berhubungan dengan kromosom. Jadi kalau laki-laki kromosomnya adalah XY. Kalau perempuan kromosomnya adalah XX. Nah ini bisa jadi ada orang yang kromosomnya itu kemudian adalah XXY. Gitu. Nah, itu bisa jadi kemudian berpengaruh. Terus kemudian ini kan juga ada hormon. Jadi untuk menjadi laki-laki itu ada hormon jantan yang dominan. Terus kemudian untuk perempuan itu juga menjadi hormon. Sehingga sekarang ketika kita itu menentukan kelaki-lakianan dan keperempuanan, kita itu juga perlu merujuk ke ilmu ini. Jadi bahwa kelaki-lakianan, keperempuanan tidak hanya berhubungan dengan alat kelamin, tapi berhubungan dengan kromosom, juga berhubungan dengan hormon. Yang kemudian ketika mendekati mereka gimana? Kalau menggunakan
fikih, kalau homoseks, lesbian itu sudah jelas salah. Dan hukumannya itu hukuman yang berat. Berdasarkan hadis, maka itu kan ada qatilul fa'ila wal maf'ula. Bunuhlah yang al-fa'ila, yang aktif, dan al-maf'ula yang pasif dalam hubungan lesbianisme dan homoseksualisme itu. Cuma ya dalam tradisi tafsir tentang keadilan, hukuman pidana itu ya bisa berubah. Ini saya kutipkan dari pernyataan Al-Asfahani. Dia menyatakan tentang keadilan. Wal adlu dzorbani. Keadilan itu ada dua macam. Yang satu mutlakun. Keadilan yang mutlak. Yaktadil aklu husnahu. Yang akal menentukan baiknya. Wala yakunu fi syai'in minal azminati. Dan tidak bisa di satu waktu mangsukhon, dihapus. Karena keadilan mutlak. Wala yusofu bil iktidai. Dan tidak bisa dilanggar biwajhin. Dengan alasan apapun. Nahwu al-ihsani ila man ahsana ilaika. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Dan itu adil. Wa kafil adiyati aman kafa adahu angka. Dan tidak menyakiti orang yang tidak menyakitimu. Ini keadilan ini abadi, mutlak, tidak bakalan dihapus. Terus yang kedua, wa adlun, keadilan, yu'rafu kaunuhu adlan, yang diketahui sebagai adil, bisyar'i, karena ditetapkan oleh agama, ditetapkan oleh aturan, yakunu mangsuhon, yang bisa dihapus, tidak berlaku fi ba'dil azminati, di waktu tertentu, kal kisosi, seperti hukuman kisas, wa urushil jinayati, denda-denda jinayat, wa asli malil murtadi, dan perampasan harta orang murtad. Sehingga ini ya, hukuman kepada lesbian dan homo itu ya, dalam perspektif keadilan yang berkembang dalam tafsir ini itu berarti bisa berubah. Tidak seperti yang ditetapkan dalam hadis hukum bunuh tadi itu. Sehingga itu karena sekarang itu sudah ada perubahan, kita masih menggunakan hukum pidana, terus maka gimana kita sebagai lembaga agama? Yang kita bisa tempuh adalah pendekatannya pendekatan dakwah. Sehingga terhadap LGBT itu yang kita bisa lakukan adalah dakwah. Dakwah itu kegiatan penyadaran, itu gimana supaya mereka itu bisa menjadi yang laki-laki menjadi laki-laki, yang perempuan juga bisa menjadi perempuan. Tapi kemudian itu kita juga perlu memperhatikan tadi ilmunya tadi itu. Kalau memang bisa menurut ilmu, misalnya kromosom, hormon tadi itu, maka kemudian bisa jadi kemudian dengan pendekatan dakwah kita tadi itu kita bisa melakukan pelayanan. Dan itu sudah menjadi tradisi kita. Ketika di Jogja beberapa tahun yang lalu ada sweeping terhadap waria, maka pemuda Muhammadiyah Yogyakarta memberikan pelayanan dengan hipnoterapi. Teman saya, kiai di pesantren, itu ketika waria itu takut, di sweeping, maka ada yang berlindung di pesantren dia,
yang semula gatal-gatal kemudian bisa sembuh. Itu yang bisa kita. Terus bisa jadi pelayanan yang lebih lanjut tapi ini berat. Syukur itu negara, nanti negara kita bisa melakukan advokasi, negara yang melakukan itu maka negara itu bisa memberi pelayanan operasi kelamin kepada LGBT itu. Tapi dengan menggunakan pertimbangan ilmiah tadi itu, kromosomnya, hormonnya. Dan setahu saya itu yang dilakukan oleh Iran. Sehingga Iran itu awal tahun 2000-an yang operasi kelamin itu jumlahnya sudah ratusan orang. Karena apa? Di Iran nampaknya kalau ada yang tadi itu tidak sesuai dengan asani takwim tadi itu, maka kemudian diberi pelayanan untuk operasi kelamin. Dan kita itu bisa melakukan advokasi. Jadi supaya kebijakan negara itu memberi pelayanan itu. Sehingga negara itu perlu memetakan homo, lesbi itu berapa, terus kemudian yang bisa dioperasi itu berapa. Setelah operasi, maka kemudian itu alat kelaminnya ditetapkan oleh pengadilan. Dan itu yang melatar belakangi saya, mengapa ketika saya itu diwawancarai tentang Dorce, di situ saya sampaikan bahwa Dorce itu memiliki hak jenazahnya itu untuk tajhiznya dirawat sebagai jenazah perempuan. Karena Dorce sudah ditetapkan oleh pengadilan sebagai orang yang berjenis kelamin perempuan dan selama ini Dorce melakukan amal ibadahnya, amal agamanya, amal sosialnya itu sesuai dengan jenis kelaminnya sebagai perempuan. Dan itu nanti Dorce itu akan bertanggung jawab sebagai perempuan. Sesuai ayat tadi itu. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Tapi kalau belum dioperasi jenis kelamin, operasi alat kelamin, dan juga belum ditetapkan oleh pengadilan, maka tetap diperlakukan sesuai dengan alat kelaminnya. Saya kira itu menurut saya yang sesuai dengan Islamnya Muhammadiyah yang fungsional li sholihil ibad dengan ukuran sejahtera material spiritual, duniawi dan ukhrawi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pendahuluan terkait tema kita kali ini, dimulai dari eksistensi manusia berdasarkan kodratinya tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Kemudian bagaimana syakilah kita masing-masing itu bisa berbeda-beda tergantung ada 3 hal tadi yang sudah disampaikan, bio, psiko, dan sosialnya. Dan ini menimbulkan banyak pertanyaan yang sepertinya di kolom chat juga sudah mulai masuk. Ini Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bapak Ervan Subaki, saya mohon izin untuk membacakannya dari layar. Nah Bapak, ini bagaimana misal ini tanyakan tadi kata terakhir tepatnya disebutkan Dorce sehingga langsung nyaut ke situ. Gimana nih Bapak kalau seperti Dorce itu yang dimakamkan secara laki-laki, padahal tadi kalau misalnya sudah melakukan operasi kelamin kemudian ditetapkan oleh pengadilan sebagai perempuan, melakukan juga amal perbuatan Islam dalam konteks sebagai perempuan itu bagaimana begitu? Itu yang tadi ditanyakan. Dan konteks yang kedua adalah kalau sebenarnya LGBT itu dilarang dalam Islam sebagai asal akarnya begitu, ini masih pertanyaan lanjutannya, bagaimana cara kita menghadapi itu sehingga tidak banyak
menjangkiti, karena meskipun secara psikologis mungkin tidak ditetapkan sebagai penyakit sebagaimana konferensi para psikolog yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Hamim, hanya tadi kalau mengingat biopsikososial aspek itu bisa mempengaruhi manusia, semakin banyak yang secara sosial ada penerimaan yang bagus terhadap LGBT, maka kemungkinan besar secara sosial jadi ada banyak juga yang terjangkiti untuk kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai LGBT. Nah, di sisi lain bagaimana cara memerangi hal itu, terutama karena ditambahkan oleh Pak Irfan, padahal saat ini media massa tampaknya banyak yang menerima hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah dan normal begitu Pak Hamim. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya juga yang masuk ke kolom chat kami dari aplikasi yang lain, bagaimana sikap kita misalnya nih di media sosial karena mungkin merasa LGBT itu sesuatu yang seharusnya tidak dijalankan, kemudian kalau ada pelaku LGBT kalimat-kalimatnya jadi tidak santun, atau bahkan kalau misalnya beliau tergolong tidak mampu, kemudian ada yang sama-sama tidak mampu tapi bukan penderita LGBT, lalu hak sosialnya misalnya menerima bantuan dari pemerintah begitu Ustadz, itu dialihkan begitu, tidak terlalu diprioritaskan. Nah, ini bagaimana kalau sampai seperti itu Ustadz, mohon pencerahannya. Ya, jadi yang pertama, kalau saya yakin berdasarkan Al-Isra 84 tadi, Dorce itu ya akan bertanggung jawab di hadapan Allah sebagai perempuan. Ketika dia dimakamkan sebagai laki-laki, itu sudah bukan tanggung jawab Dorce. Berarti tanggung jawab yang memakamkan dan tanggung jawab yang memberi fatwa, kan gitu. Tapi Allah juga bisa akan memahami ini yang memberi fatwa ini karena takut kepadaku, gitu. Sehingga kemudian juga diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebetulnya kita sebagai manusia itu, ya, itu kita hormatilah keputusan resmi lembaga-lembaga yang sudah menjadi wakil Tuhan itu. Pengadilan itu kan lembaga yang menjadi wakil Tuhan, yang haknya, kewenangannya diantara menetapkan jenis kelamin. KUA itu kan juga memiliki wakil wakil lembaga yang mewakili Tuhan itu, untuk menghalalkan yang semula haram. Semula kan hubungan seks sebelum menikah haram, tapi setelah ada ijab qabul, ada akad, kemudian kan menjadi halal. Itu ya, sehingga ada lembaga-lembaga yang memang bisa mewakili Tuhan seperti itu. Karena ya tadi itu manusia sebagai khalifah mewakili Allah. Termasuk sekarang itu menentukan laki-laki perempuan, terus kemudian menentukan perkawinan yang sah. Terus yang kedua, ini gimana supaya tidak menular? Ini kalau saya itu ya percaya itu dengan apa yang dinyatakan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Pendidikan yang kita lakukan itu diantaranya adalah pendidikan akal. Itu pidato terakhir Ki Haji Ahmad Dahlan itu kan, pemimpin itu harus membawa kemajuan yang dipimpin. Meskipun ditolak, dimaki-maki, itu kemudian harus tetap berusaha. Karena apa? Dengan terus-menerus usaha, manusia itu nanti bisa menerima. Karena manusia itu berakal. Sebagai manusia itu makhluk yang berakal, maka manusia itu pasti senang pada yang berguna, yang membuat bahagia, dan menghindari yang membuat madharat. Sehingga ini kalau pendidikan akalnya itu, ya, akalnya itu bisa jalan, maka kemudian insya Allah ada itu pengaruh apapun, pengaruh buruk itu tetap enggak. Sehingga itu dengan pendidikan akal tadi, itu berarti pendidikan nilai itu penting. Yang ini, ya, kalau LGBT itu kemudian dibolehkan, itu sebetulnya itu kan melanggar kodrat. Tadi yang sudah saya sebutkan,
kodrat manusia itu makhluk berpasangan. Berpasangannya itu disebut sebagai zaud. Dan pasangan yang disebut zaud itu adalah pasangan yang lawan jenis kelamin. Tidak bisa yang jenis kelaminnya sama kok menjadi pasangan itu enggak. Sehingga itu ya ban itu menjadi pasangan itu kan berlawanan, ban depan dan ban belakang. Itu kemudian yang menjadi pasangan. Maka kemudian kalau samping-samping itu konstruksinya ya pasangannya itu memang di samping dan di samping. Itu kodratnya seperti itu. Oke, itu kodrat berpasangan laki-laki dan perempuan itu konstruksi. Karena ketika dilihat di alam itu ternyata juga ada. Ada yang alam, bagian alam yang tidak mengenal budaya. Itu juga ada yang lesbi, homonya ada. Sehingga lesbi dan homo itu bisa memang alam. Cuma nanti dulu. Ketika itu dari alam, tadi kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam penegakan wujud yang terbaik tadi itu sejak dalam kandungan. Tidak hanya setelah lahir saja. Dan ini memang prosesnya itu subtil. Amat sangat halus. Mengapa kok jenis kelaminnya laki-laki, tapi kemudian orientasi seksualnya tidak menjadi laki-laki. Itu subtil, amat sangat halus. Dan itu pasti ada keterlibatan manusia di dalamnya. Ada keterlibatan selain Tuhan di dalamnya. Sehingga itu oke, kalau itu masih tetap diingkari, maka ada kodrat yang kedua tadi itu. Kodrat sebagai makhluk tata aturan. Sebagai makhluk tata aturan, manusia hidup itu dengan aturan-aturan, di antaranya aturan tentang kewajiban yang melekat pada manusia sebagai manusia, yang disebut sebagai tanggung jawab. Sehingga manusia itu, menurut kodratnya, adalah menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Termasuk bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan bangsa manusia. Jangan sampai bangsa manusia itu musnah karena manusia tidak mau melanjutkan keturunan. Atau manusia menghindari untuk memiliki keturunan dengan memiliki orientasi yang tidak heteroseksual tadi itu. Sehingga itu perlunya ya, itu ya. Ketika sekarang itu ada yang meramalkan itu ke depan agama itu menjadi warisan kekayaan budaya bersama. Itu tetap nggak bisa. Kita tetap harus merujuk karena kalau manusia itu ya dibiarkan itu menurut menggunakan aturan-aturannya sendiri, maka kemudian bisa menghancurkan umat manusia sendiri. Itu yang diisyaratkan dalam surat Al-A'la. Surat Al-A'la itu kan, Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada. Allah itu mencipta dan menyempurnakan ciptaannya, dan Allah itu qaddara, memberi qaddar, memberi potensi-potensi fahada, dan memberi petunjuk. Di antara petunjuknya, ya petunjuk agama dan petunjuk akal, itu yang harus digunakan. Supaya potensi yang dimiliki oleh manusia, kemudian digunakan manusia tidak untuk merusak dirinya sendiri. Terus kemudian ketika dalam pergaulan kita, itu memang sekarang kita perlu hati-hati. Dan ketika hati-hati itu sebetulnya sesuai itu dengan dakwah yang ada di kita. Dakwah kita itu kan membangun kesadaran. Supaya membangun kesadaran, maka ketika itu dengan ucapan,
ucapannya itu menggunakan ucapan yang qaulam ma'rufah. Ucapan yang baik sesuai dengan konteksnya, termasuk konteks yang dihadapi siapa. Sehingga itu hadis itu khotibun nasa biqadri uqulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan akal mereka. Itu adalah qaulam ma'rufah. Juga ada qaulan layyina. Jadi perkataan yang lembut. Jadi, perkataan yang tidak nyelekit, tidak menyakiti, tidak mengganggu, sehingga nyaman dengan perkataan yang kita kemukakan itu. Dan itu ya yang dituntut. Kalau bisa dakwah itu adem. Dakwah adem itu ya menggunakan qaulal layyina ini. Terus juga ada qaulan karimah. Ucapan yang mulia. Ucapan yang mulia itu kan mulia, orang yang mulia itu mulia dengan banyak memberi. Kalau azim itu mulia karena kebesaran. Sehingga ini qaulan karimah ini berarti ucapan yang bisa memberi. Itu berarti yang bisa menghibur, bisa menyenangkan, bisa membangun kesadaran. Dan itu ya sudah barang tentu ya ketika orang itu menekuni untuk menjadi mubaligh gitu, itu untuk menjadi dai ya itu perlu ilmu dan perlu latihan gimana supaya bisa qaulan ma'rufah, qaulan layyina dan qaulan karimah. Dan kita yang memiliki kesadaran itu ya gimana kita juga ketika komunikasi dengan orang yang setuju dengan kita dan orang yang tidak setuju dengan kita juga tetap menggunakan qaulan ma'rufah, qaulan karimah, dan qaulan layyina. Terima kasih. Pertanyaan lagi dari PDA Kota Padang Sidempuan, mungkin pertanyaan terakhir ini. Bagaimana hukumnya orang yang mendukung LGBT dengan dalih kemanusiaan, Ustadz? Dan kemudian tadi sedikit mengklarifikasi untuk operasi kelamin yang kemungkinan bisa dijadikan jalan advokasi ke pemerintah itu berarti apakah untuk semua jenis syakilah dalam hal itu, misalnya tadi kan ada yang sebenarnya hermafrodit, kemudian ada yang secara kromosomnya memang XXY sehingga secara fisiknya memang ada hal-hal yang harus ditetapkan supaya sesuai dengan kodrat, atau misalnya ya kromosomnya itu memang sebenarnya XY tapi pengennya jadi perempuan dan ya karena secara psikologisnya saja begitu tapi fisiknya sebenarnya benar-benar laki-laki, itu apakah juga masuk dalam yang bisa kita advokasi atau tidak, Ustadz? Mohon penjelasannya menika. Ya, jadi yang pertama saya pernah ya dalam satu acara, saya karena diminta berbicara dari perspektif agama, yang saya sampaikan ya seperti yang saya sampaikan ini, dan saya diprotes. Itu nggak bisa menggunakan HAM. Terserah kalau memang menggunakan HAM, tapi saya sebagai Muslim yang yakin dengan kebenaran agama saya, agama itu rahmat li solihil ibad, ya, itu sudah paling jauh yang bisa saya berikan, bisa saya sampaikan. Karena kan ada yang tetap itu pandangannya itu di dalam fikih di masa lalu itu. Dan saya pun kemudian kan juga bisa jadi dikafir-kafirkan karena saya memiliki pandangan yang seperti itu. Sehingga yang menggunakan pandangan HAM itu adalah pilihan dia itu. Karena merupakan pilihan dia, maka kemudian yang bertanggung jawab adalah dia. Dan kita ketika sudah sesama Muslim, kita tidak boleh mengkafirkan. Hadis tegas banget, man kafara musliman faqad ba'a alaih. Orang yang mengkafirkan orang Islam itu maka sikap mengkafirkan itu kembali kepada dia. Sehingga yang menjadi kafir itu adalah orang yang mengkafirkan itu. Sehingga ketika kita itu berbeda, maka rujukannya itu adalah Fatir 32. Yang Fatir 32 itu menegaskan
para pewaris Al-Quran itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pewaris Al-Quran itu siapa? Ya kita ini. Dan pewaris Al-Quran itu ada 3 kelompok. Ada yang dolimul linafsi, ada yang muktasid, dan ada yang sabikun bil khairati. Ini penjelasannya panjang ya. Kalau dolimul linafsi itu berada di luar kebaikan, di luar khairat. Kalau muktasid itu memiliki khairat, tapi minimal sampai sedang saja. Tapi kalau sabikun bil khairat itu berada di depan dengan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat yang dimiliki. Dan sabikun bil khairat ini menjadi hasil dari fastabikul khairat. Yang kalau kita di Muhammadiyah itu secara organisasi kita itu sudah berada di sabikun bil khairat. Berada di depan dalam kebaikan-kebaikan. Sehingga ya mereka yang memilih berdasarkan HAM itu ya pilihan mereka paling jauh kita katakan tadi itu. Tapi jangan kemudian sampai kafir-kafirkan. Ya memang dulu saya pernah sih dalam forum-forum HAM itu ada yang menyatakan, tetapi itu juga pengurus MUI menyatakan itu HAM itu adalah agama setan. Itu ada yang keras seperti itu. Terus ini yang kedua, siapa yang diberi pelayanan, tadi sudah saya singgung, yang diberi pelayanan operasi kelamin itu, ya, itu yang hemaprodit tadi itu sudah biasa dilakukan. Termasuk di Purwokerto. Purwokerto itu kan ada hemaprodit, punya 2 alat kelamin, maka kemudian dioperasi dan ditetapkan oleh pengadilan sebagai laki-laki. Yang ini kalau tidak hemaprodit, tidak khumsa, maka kemudian untuk operasi kelamin tadi itu ukuran ilmunya itu kromosomnya, terus kemudian saya nggak tahu hormon itu bisa disembuhkan atau tidak. Sehingga ini memang kita bisa jadi perlu diskusi lebih lanjut untuk menyikapi ini dengan mengundang ahli-ahli. Syukur Fakultas Kedokteran itu kemudian ada yang meneliti tentang kromosom tadi itu. Misalnya kromosom XXY itu kemudian bisa enggak itu dinormalkan menjadi XX atau menjadi XY. Itu misalnya. Terus kemudian syukur bisa ditemukan. Kok kromosomnya bisa kelainan itu karena apa? Sehingga itu ya ketika negara mau melakukan kebijakan, memberikan pelayanan operasi kelamin kepada LBGT itu menggunakan pertimbangan ilmu yang objektif. Kromosom, hormon, dan lain-lain yang mungkin karena saya awam di situ. Ini sudah selesai ya Mbak Khalifah ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali kita mendapatkan ilmu, kemudian kita juga mendapatkan semangat dan motivasi selaku tadi orang-orang yang alhamdulillah mendapatkan hidayah insya Allah untuk menekuni profesi sebagai mubalik, bahwa ada hal-hal yang harus kita sempurnakan keilmuannya supaya kita bisa mengambil kebijakan secara lebih bijaksana, dan karena itu sesuai dengan Islam itu sendiri yang cahayanya itu luar biasa indah dan meneduhkan sebagaimana tadi yang sudah disinggung oleh Ustadz kita Bapak Dr. Hamim Ilyas. Demikian Bapak Ibu dan semua pemirsa dimanapun Anda berada, mohon maaf sekali jika tidak semua pertanyaan baik melalui aplikasi Zoom, Facebook maupun YouTube Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang belum bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ini adalah pertanda bahwa kita perlu untuk mendiskusikannya dalam jilid-jilid berikutnya, karena memang ilmu pengetahuan semakin berkembang dan mudah-mudahan
mudah-mudahan pahala menuntut ilmu kita juga semakin bertambah. Saya Khalifatul Fauzia selaku host dari kajian Indahnya Cahaya Islam pada kesempatan kali ini beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa kembali pada seri Indahnya Cahaya Islam berikutnya. Mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita untuk mudah dan lunak sekali guna mengikuti jalan-jalan menempuh ilmu. Sampai jumpa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.